badan sehat. Nah, anak-anak, ibu mau tanya dulu, coba lihat di kelompok kalian, siapa yang hari ini tidak datang? Siapa? Raffi. Ada yang tahu Raffi kenapa? Sakit. Kita doakan semoga Raffi lekas sehat kembali agar apa? Bisa masuk sekolah. Oke, ibu tandai dulu ya, Raffi tidak masuk sekolah. Oke, baik anak-anak, mau tanya dulu. Sekarang hari apa sih? Kamis. Hari Kamis tanggal berapa? 5. Tanggal 5 apa? Januari. Nah, sekarang adalah hari Kamis. Tanggalnya 5 Januari. 5 Januari. Tahun berapa? 2023. Nah, bertepatan tanggal hari ini, siapa yang absennya urutan nomor 5? Zahira. Oke, baik, Zahira bisa maju ke depan untuk memimpin doa ya. Silakan Zahira untuk memimpin doa. Bersiap. Yes. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amiru billahi rabba wa bil islamina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, kalian sudah membaca doa. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini dapat bermanfaat. Nah, baik anak-anak, sebelum kita belajar, seperti biasa, Ibu ingin menanamkan rasa nasionalisme terhadap kalian ya, untuk kalian, untuk diri kalian sendiri, yaitu dengan apa? Menyanyikan lagu. Nah, coba anak-anak semuanya boleh berdiri. Ya, silakan berdiri. Ada yang tahu hari ini kita menyanyikan lagu apa? Halo Bandung. Nyanyinya dengan penuh semangat. Oke.
kembali anak-anak. Nah, Ibu mau tanya dulu, siapa yang pernah jalan-jalan ke Bandung? Siapa? Tunjuk tangan. Ada yang pernah jalan-jalan ke Bandung? Ada? Pernah? Pernah. Naik apa kira-kira kalau kita mau ke Bandung? Iya, bisa naik mobil, bisa juga naik kereta. Ada nggak yang naik motor dari sini? Ada juga, ya. Nah, kira-kira jauh nggak dari tempat kita ke Bandung? Jauh. Maka kita tidak bisa berjalan kaki kalau mau ke Bandung. Harus mengendarai kendaraan. Oke, baik anak-anak, Ibu mau tanya dulu. Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini? Benar, siap? Kalau siap, coba Ibu mau lihat dulu kerapihan bajunya. Sudah rapi belum? Sudah. Bukunya sudah disiapkan? Alat tulisnya sudah disiapkan? Oke, baik. Kalau sudah disiapkan berarti kalian sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, baik anak-anak. Ibu mau tanya nih ya. Kemarin kalian sudah belajar matematika materi tentang apa? Satuan panjang sama satuan waktu. Masih ingat satuan panjang itu ada apa aja? Masih. Kalau masih Ibu mau mau tes kalian lagi nih, masih ingat nggak lagunya ya? Masih ingat nggak? Masih ingat lagu satuan panjang? Coba kalian nyanyikan dari kilometer sampai milimeter dengan semangat. 1, 2, 3. Itu semua satuan panjang. Iya, jadi ada satuan panjang dari kilometer sampai milimeter. Kalau turun satu tangga biasanya diapain? Dikali berapa? 10. Dikali 10. Kalau naik satu tangga diapain? Dibagi berapa? Dibagi 10. Jadi kalau naik satu tangga itu adalah dibagi 10. Naik 2 tangga dibagi 100 dan seterusnya. Jadi kelipatan 10. Kalau satuan waktu ada apa aja satuan waktu? Jam, menit, detik. 1 jam berapa menit? 60 menit. 1 jam berapa detik? 3.600. 1 menit berapa detik? 60 detik. Kalau 1 hari ada berapa jam? 24. Oke, tepuk tangan untuk anak-anak muda. Nah, anak-anak ada yang sudah belajar belum di rumah semalam? Sudah. Tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Sudah. Oke, baik. Hari ini kita akan mempelajari masih bab kecepatan dan debit ya. Tapi hari ini kita fokusnya pada materi kecepatan, jarak, dan waktu. Ya. Oke, ada yang tahu nggak tujuan pembelajaran pada hari ini? Yang pertama, setelah mengamati gambar pada slide PowerPoint, siswa dapat menganalisis kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu. Jadi kalian akan mengetahui bahwa kecepatan itu adalah sebuah perbandingan dari jarak dengan waktu. Yang kedua, dengan bantuan media segitiga JKW atau yang biasa dikenal segitiga Jokowi, siswa dapat menguraikan cara menghitung kecepatan, jarak, dan waktu. Jadi nanti menggunakan media segitiga JKW kalian akan lebih mudah untuk menghafalkan rumus ya. Yang ketiga, tujuannya melalui diskusi kelompok, siswa dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan kecepatan, jarak, dan waktu.
Dan yang terakhir, ini adalah melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan, jarak, dan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dari sini paham ya tujuannya ya? Sudah ada gambaran ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini apa? Pembelajarannya, yang pertama seperti biasa Ibu akan mengadakan pretest itu adalah sebuah soal untuk mengetahui apa? Kemampuan awal dari kalian. Apakah kalian belajar, sudah memahami atau belum memahami pembelajaran yang akan kita pelajari. Yang kedua kegiatannya apa? Menyimak materi yang akan Ibu sampaikan. Yang ketiga, diskusi kelompok untuk apa tadi? Memecahkan dan menyelesaikan masalah. Yang keempat, setelah diskusi harus ada apa? Presentasi hasil dari diskusi setiap kelompok. Lalu yang terakhir kira-kira ada apa ya? Yang terakhir ada apa? Kelompok. Lalu yang terakhir kira-kira ada apa ya? Yang terakhir ada apa? Adit? Evaluasi. Betul, yang terakhir adalah kita akan melakukan evaluasi sama dalam bentuk soal. Nah, nanti Ibu akan menilai nih kira-kira siapa yang sudah memahami pembelajaran pada hari ini. Siapa yang belum memahami pembelajaran pada hari ini. Untuk soal pretest dan evaluasi dikerjakannya secara sendiri atau individu. Oke, baik. Kita memasuki kegiatan yang pertama, yaitu mengerjakan soal pretest ya. Oke, disiapkan pensil dan penghapusnya ya. Setiap kelompok jangan lupa ditulis nama lengkapnya ya, nama lengkap dikerjakan masing-masing ya, dihitung dengan baik. Kalau yang sudah belajar pasti dia bisa menjawab. Tidak usah mencontek ya, kalian harus percaya diri dengan kemampuan kalian. Ada 2 lebih. Oh iya, tidak masuk ya. Oke, yuk mulai dikerjakan.
Menit lagi nanti Bu ambil ya. Udah selesai kelompok 2. Jadi belum. Kelompok 3 sudah semua. Kelompok 5 sudah. Kelompok 3, kelompok 4. Oke, kelompok 5 boleh dikumpulkan. Kelompok 2. Oh, siapa Irgi belum selesai. Kelompok 1 sudah. Nanti akan ibu nilai supaya kalian bisa mengetahui hasilnya ya. Sudah. Kelompok 4 ya. Yang belum kelompok 2 dengan kelompok 3. Oke, sudah semua kelompoknya?
sudah semuanya? Masih semangat nih meskipun habis ngerjain pintar, masih semangat tidak? Masih semangat? Kalau masih semangat, ibu mau tes dulu tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Mana senyumnya kurang semangat? Masih ada yang berarti ada yang nggak semangat. Masih semangat tidak? Ibu tes dulu. Tepuk semangat. Oke, kalau kalian semangat juga nanti pasti belajarnya bisa lebih semangat juga ya nggak? Terus pelajarannya bisa gampang masuk ke dalam otak tidak? Iya, tapi kalau kalian lemes, bisa nggak kalian belajarnya masuk ke dalam otak? Mengerti tidak? Tidak, cuma mendengarkan saja. Karena apa? Tidak semangat. Jadi kalau kalian mau sekolah, mau belajar, mau bisa, itu harus ditanamkan dulu rasa semangat pada diri kalian supaya bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan benar. Betul. Oke anak-anak, kita ibu tes dulu. Tepuk semangat. Oke, kalau kalian semangat juga nanti pasti belajarnya bisa lebih semangat juga ya nggak? Terus pelajarannya bisa gampang masuk ke dalam otak tidak? Iya, tapi kalau kalian lemes, bisa nggak kalian belajarnya masuk ke dalam otak? Mengerti tidak? Tidak, cuma mendengarkan saja. Karena apa? Tidak semangat. Jadi kalau kalian mau sekolah, mau belajar, mau bisa, itu harus ditanamkan dulu rasa semangat pada diri kalian supaya bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan benar. Betul. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Setelah mengerjakan soal pretest, kalian apa nih tadi kegiatannya? Menyimak pembelajaran. Nah, sekarang ibu kasih lihat dulu. Perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira ada gambar apa nih ya? Gambar yang pertama, siapa yang bisa menjawab itu gambar apa? Apa Dinda? Gambar yang pertama, seseorang sedang mengendarai motor. Betul, seseorang sedang mengendarai atau menaiki motor. Gambar yang kedua. Gambar apa gambar yang kedua? Gambar seorang anak sedang bermain sepeda. Betul, gambar seorang anak yang sedang bermain sepeda. Coba gambar yang ketiga. Gambar apa anak-anak? Sebuah Jawab. keluarga sedang menaiki mobil. Iya, sebuah keluarga sedang menaiki atau sedang apa namanya? Mengendarai mobil mengajak keluarganya. Ya, betul. Nah, kira-kira dari ketiga gambar ini siapa yang bisa menganalisis apa maksud dari ketiga gambar tersebut? Apa Dinda? Beda kecepatannya. Kenapa Dinda bisa jawab beda kecepatannya? Kira-kira dari ketiga gambar tersebut mana yang lebih cepat? Mana yang lebih tinggi kecepatannya? Apa? Mobil. Kalau yang lebih lambat kira-kira apa? Betul. Jadi mobil memiliki kecepatan yang lebih tinggi. Dari ketiga gambar tersebut kita bisa menganalisis bahwa kecepatan dari ketiga kendaraan tersebut berbeda-beda. Semakin tinggi kecepatan maka akan semakin cepat dan semakin cepat pula kita tiba di suatu tempat. Nah, anak-anak, ibu mau tanya nih, apa sih nama gambar di bawah ini? Pernah lihat tidak kalian gambar ini? Ada di mana nih biasanya? Ada di mana? Ada di mobil. Selain ada di mobil, ada di apa lagi? Motor. Terus ada di apa lagi? Angkot ya, sama angkot juga mobil ya. Mobil bus, mobil angkot, mobil pribadi, mobil truk, semua juga ada alat tersebut. Nah, kalau kalian pernah melihat, pernah tahu, tapi tahu tidak namanya? Apa namanya?
Ada yang mau menyimak tidak? Tapi jangan hanya dilihat, tapi harus dipahami karena ada materinya di dalam video tersebut ya. Siap mau memperhatikan? Mau memperhatikan? Berarti semuanya menghadap ke papan tulis. Makan ya dan perhatikan. Pernahkah kamu pergi ke suatu tempat menggunakan bus? Atau sepeda? Atau juga pesawat? Ya, tentu semua pernah melakukannya. Hai, perkenalkan, nama saya Jason. Saya mengajar di SD Santo Vincentius Salam. Saat ini, alat transportasi sangat dibutuhkan oleh manusia. Tahukah kamu, saat kita melakukan kegiatan tersebut, kita membutuhkan kecepatan, jarak, dan waktu. Apa itu ya kecepatan, jarak, dan waktu? Kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam suatu selang waktu tertentu. Jarak adalah ukuran panjang dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan waktu adalah lama berlangsungnya suatu kejadian. Lalu, bagaimana ya cara kita mencari nilai kecepatan, jarak, dan waktu? Oke, sekarang coba kita perhatikan segitiga ajaib berikut ini. Nah, ini sering disebut rumus segitiga Jokowi. Tapi kita tidak lagi membahas Presiden Jokowi ya. J yaitu jarak, K kecepatan, dan W adalah waktu. Terus, bagaimana ya menggunakan rumus segitiga Jokowi ini? Nah, misal kita ingin mencari kecepatan. Berarti K-nya kita tutup. Maka K sama dengan J per W. Jadi, kalau atas bawah itu dibagi, kalau kiri kanan itu dikali. Nah, untuk mencari jarak, kita tutup J-nya ya. Maka J sama dengan K kali W. Nah, untuk mencari W atau waktu, kita tutup W-nya. Maka W sama dengan J per K. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Sebuah bus berangkat dari kota Salak menuju kota Medan. Jarak antara kedua kota tersebut adalah 360 km. Bus tiba di kota Medan dalam waktu 6 jam. Berapakah kecepatan rata-rata bus tersebut? Nah, sebelum dilanjutkan ibu tanya dulu. Dari sebuah bus tersebut sudah diketahui dua yang sudah diketahui apa saja? Jarak dan waktu. Jaraknya sudah diketahui berapa? 360 km. Waktunya 6 jam. Kira-kira kalau jarak sama waktu yang sudah diketahui, apa sih yang dicari? Kecepatan. Coba kita lanjutkan videonya ya. Nah, sekarang kita jawab ya. Kita menggunakan rumus segitiga Jokowi. Kita tutup K-nya ya, sehingga K sama dengan J per W. Lalu kita masukkan angka-angkanya. 360 km bagi 6 jam. Sehingga hasilnya 60 km per jam. Jadi, kecepatan rata-rata bus tersebut adalah 60 km per jam. Gampang ya? Nah, sekarang kita coba soal selanjutnya. Kania berangkat ke sekolah diantar oleh ayahnya menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 30 km per jam. Jika Kania sampai di sekolah dalam waktu 2 jam, Kania diantar
diantar oleh ayahnya ke sekolah, apa yang sudah diketahui? Menggunakan apa sih diantar ke sekolahnya? Motor. Apa saja yang sudah diketahui? Waktu dan kecepatan. Kalau waktu dan kecepatannya sudah diketahui, berarti apa yang dicari? Jarak. Coba kita lihat bagaimana cara menghitung jarak. Berapa jarak yang telah ditempuh? Kita jawab ya. Untuk mencari jarak, J-nya kita tutup. Maka J sama dengan K kali W. Kita masukkan angka-angkanya ya. 30 km per jam kali 2 jam. Sehingga kita dapat 60 km. Jadi jarak yang telah ditempuh adalah 60 km. Paham? Bisa dipahami ya. Untuk latihannya, coba selesaikan soal berikut ini. Oke. Tuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Coba anak-anak perhatikan, kalau tadi sudah mencari apa? Kecepatan dan jarak. Nah, kalau di soal yang berikutnya ini disuruh menyelesaikan apa? Mencari apa kira-kira? Mencari waktu. Coba kita sama-sama menyelesaikan ya. Di sini yang sudah diketahui apanya? Jarak dan kecepatan. Jarak dan kecepatan. Kalau dalam matematika, dalam soal cerita, ya kan kita harus menggunakan apa? Diketahui, ditanya, dan jawab. Kita tulis dulu. Yang pertama, yang diketahui. Apa yang sudah diketahui? Jarak. Berapa jaraknya? 100 kilometer. Kemudian, apa lagi yang sudah diketahui? Kecepatan. Berapa kecepatannya? 50 km per jam. 50 km per jam. Yang ditanya, apa yang ditanya? Ditanyanya adalah waktu. Maka bisa kita jawab. Tadi dari video tersebut itu dijelaskan menggunakan apa sih? Menggunakan apa tadi? Rumus Jokowi. Iya, segitiga ajaib atau yang dikenal sebagai rumus segitiga Jokowi atau segitiga JKW. Nah, tadi kalau misalnya tadi kalian itu mencari jarak dan kecepatan. Kalau sekarang yang ditanya apa? Waktu. Kalau yang ditanya waktu, apa yang ditutup? W-nya kita tutup. Kalau yang atas, garis atas ini kita anggap apa? Dibagi. Kalau garis yang bawah, dibagi. Kalau W ditutup, maka yang kelihatan huruf apa aja? J itu apa? Jarak. Kecepatan. Maka waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Maka rumus mencari waktu adalah W atau waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya berapa? 100 km. 100 kilometer. Kecepatannya 50 kilometer per jam. Maka waktu sama dengan berapa? Di sini kita ada 0, 1 kita coret untuk memudahkan. 10 dibagi 5 dapat berapa? Dapat 2. Dapat berapa? 2. Jadi berapa 100 dibagi 50? 100 dibagi 50 dapat berapa? 2. Jadi waktunya berapa? 2 jam. Waktu yang dibutuhkan adalah 2 jam. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Kalau paham mau dilanjut pelajarannya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini
segitiga ajaib yang biasa dikenal dengan nama segitiga Jokowi. Kenapa bisa menggunakan harus menggunakan ini? Untuk apa sih gunanya pakai segitiga JKW? Untuk apa? Untuk memudahkan mengingat atau menghafalkan rumus mencari jarak, kecepatan, dan waktu. Kalau kalian cuma menulis aja misalnya jarak sama dengan, kecepatan sama dengan, waktu sama dengan, kira-kira cepat nggak hafal rumusnya? Pasti agak lama ya. Tapi kalau menggunakan ini, kalian bisa cepat tidak? Bisa. Kalian tidak harus membuat ini, tapi bisa juga dituliskan di buku tulis kalian membentuk apa gambar segitiga. Terus kalian tulis JKW. Pasti kalian akan selalu ingat kalau yang garis lurus ke samping ini artinya dibagi. Kalau yang garis lurus ke bawah ini artinya dikali. Nah, kita lanjut lagi pelajarannya ya. Oke, tadi di video sudah dijelaskan apa itu jarak, apa itu kecepatan, apa itu waktu. Sekarang kita lihat lagi yang pertama, mencari kecepatan. Rumus kecepatan apa itu rumusnya? Bagaimana? Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Apa sih itu arti dari kecepatan? Siapa yang mau membacakan? Fitri, coba silakan membacakan yang kencang. Kecepatan adalah kecepatan yang menunjukkan sedangkan kita yang waktu dari kecepatan adalah sebenarnya atau Ya. Kecepatan itu adalah besaran yang menunjukkan seberapa cepat benda akan berpindah. Semakin tinggi kecepatannya, maka semakin cepat pula benda tersebut akan berpindah. Satuannya itu bukan hanya meter per detik saja ya, bisa juga kilometer per jam ya dan sebagainya. Yang kedua mencari jarak. Rumusnya bagaimana mencari jarak? jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Siapa yang mau membacakan apa itu arti dari jarak? Apa Adit? Jarak adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berpindah posisi melalui lintasan tertentu. Umumnya jarak menggunakan satuan meter atau kilometer. Betul. Jarak adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi melalui apa? Melalui lintasan tertentu. Apa satuan dari jarak? Meter. Kilometer atau masih banyak lagi kan? Ada dari kilometer sampai milimeter. Tapi biasanya kalau jarak untuk menentukan suatu tempat kita biasanya pakainya meter atau kilometer. Yang ketiga mencari waktu. Coba supaya Rama semangat. Mencari waktu, apa rumusnya Rama? Waktu sama dengan betul tidak? Salah. Ya kenapa Rama salah? Karena dari tadi diperhatikan Rama bengong saja, tidak memperhatikan. Kalau tidak memperhatikan, bengong, tidak semangat, bisa nggak belajarnya? Bisa tidak? Ada apa Rama? Apa yang dipikirkan? Ya harus semangat ya. Apa anak-anak? Rumus mencari waktu? Waktu sama dengan? Apa Rama? Waktu sama dengan? Jarak dan kecepatan. Kalau garis ke bawah itu artinya diapain? Iya, berarti waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Tuh berarti Rama masih bengong, masih belum fokus. Ada yang dipikir
pintar ya. Nggak boleh kalau lagi belajar tidak usah mikirin hal-hal yang lain. Kalian sebagai siswa, sebagai pelajar, fokusnya adalah untuk belajar. Apa sih belajar? Iya, agar pintar, menuntut ilmu, menggapai cita-cita, ya kan? Membanggakan kedua orang tua. Ya, ya, kenapa? Oke, siapa yang mau menjelaskan apa arti dari waktu? Boleh tunjuk tangan. Ayo, harus berani. Ya, Rizky, apa arti dari waktu? Rangkaian perbuatan, keadaan. Iya, jadi waktu adalah seluruh rangkaian ketika sedang apa? Proses, ya kan? Perbuatan atau keadaan ketika berlangsung. Jadi pada saat itu gitu ya. Paham dari sini? Kecepatan, jarak, dan waktu paham? Paham. Tidak boleh lagi ada yang harus semangat. Coba tepuk semangat lagi deh biar semangat. Tepuk semangat. Nah, tadi kalian sudah menonton video, ya kan? Terus sudah apa lagi? Sudah menyimak penjelasan dari ibu, ya kan? Sekarang mari mencoba. Siapa yang mau mengerjakan contoh soal nomor 1? Oke, Bian boleh maju ke depan. Tepuk tangan dulu untuk Bian. Coba kita lihat. Yang lain juga boleh sambil menghitung di buku tulisnya ya. Jadi nanti bisa tahu hasilnya benar atau salah. Coba. Boleh lihat ininya ya. Yang lain juga boleh menghitung. Jadi nanti ibu tanya benar tidak jawabannya. Jawab. Makin mengecil tulisannya. Gak apa-apa, udah lanjut. Oke, tepuk tangan untuk Gibran. Tepuk tangan dulu. Nanti kita lihat dulu hasilnya. Dari soal nomor 1, jarak kota Solo dengan Purwokerto kira-kira 180 km. Akan ditempuh dalam waktu 2 jam menggunakan sepeda motor. Maka kecepatan rata-rata sepeda motor tersebut melaju adalah berapa? Yang diketahui sudah benar belum? Yang diketahui apa saja dari soal nomor 1? Jaraknya 180 km. Waktunya 2 jam. Yang ditanya kecepatan. Rumusnya kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Benar tidak hasilnya 180
nggak usah takut kalau salah, pasti akan ibu benerin, ya kan ibu kasih tahu kesalahannya di mana. Yang lain juga boleh menghitung, nanti ibu tanya jawabannya benar tidak. Oke, baik, tepuk tangan dulu untuk Moni. Tepuk tangan. Itu mau tanya, dari soal nomor 2, sebuah motor melaju dengan kecepatan 60 km per jam dengan waktu tempuh selama 3 jam. Maka jarak yang ditempuh oleh motor tersebut adalah berapa kilometer? Yang sudah diketahui dari soal nomor 2 apa saja? Kecepatan dan waktu. Yang ditanyanya adalah jarak. Rumus jarak apa? Rumus jarak apa? Ya, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Benar tidak jawabannya? 60 dikali 3, 180. Benar. Tepuk tangan untuk Moni. Yang lainnya juga harus sangat paham. Sekarang kita sama-sama. Kalau yang nomor 3, coba perhatikan. Jarak sebuah perjalanan adalah 360 km. Apabila jarak tersebut ditempuh dengan sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam, maka waktu yang digunakan adalah berapa jam? Yang sudah diketahui apa? Jarak. Yang sudah diketahui? Jarak dan kecepatan. Jarak dan kecepatan. Jaraknya berapa? 360 km. Jaraknya berapa kan? Jawab Adit aja. Jaraknya berapa? 360 km per jam. Yang ditanya adalah Waktu. Maka waktu rumusnya apa tadi? Waktu sama dengan Jarak dibagi kecepatan. waktu sama dengan Jarak dibagi jarak dibagi kecepatan. Maka waktu sama dengan 360 km. per Bagi 60 km. 60 km per jam. Berapa? Ini 0 kita coret. 36 dibagi 6. Berapa? Berarti waktunya selama berapa? yang digunakan? 6 jam. Bisa dimengerti? Bisa semuanya? Insya Allah bisa ya, kalau memperhatikan pasti bisa. Nah, ibu tadi masih melihat nih ada yang bengong, ada yang lemes, kayaknya belum sarapan ya dari rumah ya? Udah sarapan belum? Kalau belum harus dibiasakan sarapan ya. Oke, sekarang biar semangat diri dulu semuanya. Ayo, biar nggak ngantuk, berdiri kita ice breaking dulu ya. Tangannya digerakin ya. Pokoknya kita nyanyi sambil menari-nari. Boleh? Mau? 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 Arum bisa? Iya, Arum lemes banget. Arum lagi sakit ya? Harus semangat ya.
diskusi. Oke, baik. Ibu akan memberikan bahan ajar dan LKPD kepada kalian ya. Bahan ajarnya nanti di sini ada materi LKPD-nya itu apa? Lembar kerja sliding yang harus kalian diskusikan bersama. Oke, bahan ajarnya boleh dibagikan setiap kelompok. Nanti materinya ada di sini. Bukan ya. Dan lembar kerjanya juga dibagikan setiap kelompok. Oke, sudah pegang semua bahan ajar dan LKPD-nya? Sudah? Sudah semua dipegang? Oke, coba kalian lihat LKPD-nya. Di situ ada berapa kegiatan yang harus kalian kerjakan? Ada berapa LKPD? Ada berapa LKPD? Ada berapa? Ada berapa? Ada 2 ya, LKPD 1 dan LKPD 2. Semuanya kalian diskusikan. Yang pertama ini yang kalian harus kerjakan adalah LKPD 1. Kalian diskusikan bersama kelompok dan diisi di lembarnya masing-masing. Jangan lupa ditulis apa? Nama kelompok berapa dan nama-nama kalian juga ditulis. Nah, apa saja petunjuknya? Yang pertama, sebelum mengerjakan kalian dalam hati membaca doa dulu, ya. Kemudian yang kedua adalah menuliskan nama kelompok dan apa? Nama-nama kalian pada lembar LKPD. Perhatikan. Yang ketiga, memperhatikan dan pelajari materi yang ada pada bahan ajar. Sudah pegang semua bahan ajarnya? Sudah. Yang keempat, petunjuknya adalah mengerjakan LKPD bersama teman kelompok dengan cermat dan tepat sesuai petunjuk dan perintahnya. Yang kelima, setelah kalian mengerjakan harus diapain lagi? Sebelum dikumpulkan, diteliti lagi sudah benar atau belum jawabannya. Yang terakhir adalah harus apa? Presentasikan. Jadi nanti setiap kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Tapi nanti yang dipresentasikan adalah yang LKPD 2-nya saja. Sekarang dibuka dulu LKPD 1-nya. Ya, sudah dibuka LKPD 1-nya? Namanya nama panjang ya, kan tadi sudah katakan nama lengkap. Ayo, yang dikerjakan adalah LKPD 1 dulu. Nanti Ibu akan tanya jawabannya. Ya, ayo bareng-bareng jangan semua. Tulisnya nama lengkap kalian di kelas 5. Ya, yang paling atas nama kalian
mengajukan pertanyaan masalah tersebut. Bareng-bareng ya, jangan masing-masing. Kumpul sama-sama.
Adin ikutan Delia, bareng-bareng diskusi, jangan sendiri-sendiri. Ayo, karena kalian tetap ibu nilai ya. Siapa yang diskusi, siapa yang ngomong ya. Selamat pagi atas kalian. Ibu nilai ya, Bapak yang sudah selesai belum yang KPD satunya? Siapa kelompok yang sudah selesai? Yuk, kita tunggu kelompok yang belum selesai ya. Baik, sudah selesai semua belum? Kelompok siapa yang belum? LKPD satunya? Sudah, LKPD satunya sudah? Sudah, kalau sudah coba anak soleh. Coba dilihat LKPD satunya, kita bahas bersama-sama. Buka LKPD satunya, tugas yang tadi. Ya, yang tadi sudah dikerjakan. Coba lihat. Yang pertama, di situ apa pilihan kendaraan transportasi yang akan digunakan Bayu, ada apa aja? Ojek, beca, dan sepeda. Angkot yang sudah kalian hitung kecepatannya berapa? Betul, angkot kecepatannya 30 km per jam. Betul semua tidak? Kemudian ojek kecepatannya berapa? 60 km per jam. Ada yang salah? Tidak. Oh, good job, pintar ya. Yang ketiga, beca kecepatannya berapa? 15 km per jam. 15 km per jam. Betul semua? Ada yang salah tidak? Semua kelompok betul? Wah, berarti sudah paham ya.
tempat latihan, Bayu sebaiknya naik transportasi apa setelah kalian hitung? Ojek. Siapa yang bisa jelasin kenapa harus ojek? Karena kecepatannya Oh, lebih oke, tinggi. udah sama-sama sama Kakak. Karena kecepatannya lebih tinggi. Ya, kecepatan ojek lebih tinggi sehingga si Bayu bisa lebih cepat sampai. Yang kedua, urutkan transportasi dari yang paling lambat menurut kecepatan yang sudah kalian hitung. Yang paling lambat apa? Sepeda. Ada terus? Terus? Lalu? Sepeda, beca, ojek. Betul. Nah, yang ketiga pertanyaannya. Latihan futsal akan dimulai pukul 8. Bayu ingin tiba di lapangan 15 menit sebelum dimulai. Sebelum latihan dimulai. Maka pukul berapakah Bayu harus berapa? Jam berapa? Iya, karena tadi kan apa? Ya, si Bayu dia jadinya naik apa? Ojek. Untuk naik ojek itu waktunya berapa lama? 1 jam, ya kan? Nah, kalau dari rumah misalnya tiba sampai jam 8, 1 jam sebelum jam 8 jam berapa? Jam 7. Tapi dia mau 15 menit. 15 menit itu sebelum dimulai harus sudah tiba. Berarti jam berapa si Bayu berangkat? Jam berapa? Ya, betul. Pukul 6.45. Ada yang salah? Oh, ada yang salah. Kelompok berapa? Kelompok 2 dan 4. Ya, apa-apa ya. Jadi hitungnya harus lebih lagi atau lebih teliti lagi. Oke, baik. Sekarang lanjut ke LHPD yang kedua. Nah, oke. LHPD yang kedua, kalian diskusikan lagi, ditulis nama lengkapnya. Nanti Ibu minta maju ke depan setiap ya, Ibu kasih waktu 10 menit. Ayo. Ditulis. Apa jalan? Makanya diskusi. Yang sudah dapat jawabannya, boleh kasih tahu temennya. Bareng-bareng sama-sama. Ya.
teman-teman yang akan presentasi sambil kalian lihat jawabannya. Betul atau tidak? Oke, yang pertama presentasi. Kita Ibu ambil ya. Jadi satu kelompok menyelesaikan satu masalah presentasinya. Kelompok satu berarti nanti menyelesaikan masalah yang pertama. Kelompok dua masalah yang kedua. Kelompok tiga masalah yang ketiga. Kelompok empat masalah yang keempat. Kelompok lima masalah yang kelima. Tapi semuanya sudah dikerjakan kan? Iya. Oke, baik. Kelompok satu sudah siap maju? Ya. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Ayo maju. Siapa yang nanti ingin menulis di papan tulis ketua kelompoknya ya? Ayo tetap maju. Yang lain perhatikan ke depan. Oke, boleh dituliskan jawabannya di papan tulis ya, dan diketahui misalnya dijawab tulisnya yang besar. Yang lain perhatikan kira-kira jawaban kelompok kalian benar tidak? Perhatikan. Gibran, lihat sambil dilihat hasil kelompok kalian kira-kira benar nggak jawabannya? Perhatikan. Gibran, lihat sambil dilihat hasil kelompok kalian kira-kira benar nggak jawabannya?
makannya pas istirahat ya. Oke, anak-anak anak soleh. Nah, kita sudah melakukan serangkaian demi serangkaian hingga sampai presentasi. Yang terakhir apa ya? Yang terakhir adalah mengerjakan soal evaluasi. Ya, semuanya mengerjakan dengan baik. Oke, silakan dikerjakan. Sedikit lagi kita sudah selesai pembelajarannya. Tulis nama lengkapnya ya. Tulis nama lengkap. Ya, Ibu kasih waktu mengerjakannya. Belum. Waktunya 5 menit selesai ya. Sendiri. Pakai cara.
Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke. Anak soleh. Satu lipat. Ciciku wajib. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar, ya kan? Tadi kita sudah belajar mengenai materi apa? Pelajaran apa yang telah dipelajari pada hari ini? Kemudian, apa yang paling kalian sukai pada pembelajaran pada hari ini? Yang bikin kalian mudah mengerti? Apa yang kalian sukai? Iya, rumus segitiga Jokowi atau segitiga ajaib ya. Nah, kemudian apa lagi? Tadi kalian sudah ngapain aja? Presentasi, diskusi, terus ngapain lagi? Tadi yang paling seneng ngapain? Ice breaking ya kan? Sehingga kalian bisa lebih semangat. Oke, baik. Yang ketiga, pertanyaan Ibu. Apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Ada yang belum paham? Sudah paham semua? Ibu akan melihat hasil evaluasi kalian. Baik, terima kasih anak-anak. Serangkaian pembelajaran pada hari ini sudah kita lakukan bersama-sama ya kan? Nah, Ibu minta kalian